Aiki jongkok di sini dan saatnya untuk membongkar film. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mengulas tentang film yang berjudul The Grey. Film dengan rating 6.8 di IMDb ini merupakan film survival yang diproduksi serta disutradarai oleh Joe Carnahan. Film ini dibintangi Liam Neeson, Frank Grillo, Dallas Robert, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang sebuah tim yang bekerja pada pos pengoboran di Arktik yang mendapat kabar bahwa perusahaan akan memulangkan mereka untuk beristirahat. Akibat cuaca buruk, pesawat mereka jatuh dan hanya sedikit yang selamat. Salah satu di antaranya adalah Otway, yang hanya pulang demi wanita yang dicintainya. Ia mengambil alih dan memimpin orang-orang dalam upaya untuk bertahan hidup. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Dalam film ini, kita langsung dihadapkan pada scan di mana pemeran utama yang bernama Otway sedang melakukan tugasnya menembaki seekor serigala yang hendak menyerang para pekerja tambang. Dalam tugasnya, Otway seringkali mengalami stres, frustasi karena semakin banyak tekanan dan kerinduan akan wanita yang dicintainya. Otway bahkan hendak melakukan bunuh diri, namun pada akhirnya itu tidak jadi dilakukannya. Singkat cerita, tiba waktu mereka dipulangkan bersama para pekerja tambang lain menggunakan pesawat. Di dalam perjalanannya itu, mereka sempat berbincang-bincang di dalam pesawat. Namun karena terjadi cuaca buruk sampai akhirnya pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Scan berlanjut saat Otway tersadar dan sudah berada di atas daratan bersalju. Di sana, Otway sudah menemukan beberapa penumpang pesawat lain yang selamat. Salah satu di antaranya dalam kondisi sekarat, sampai harus meregang nyawa di tempat tersebut. Otway bersama teman-teman yang selamat itu mulai mencari cara agar bisa tetap bertahan hidup dalam dinginnya salju. Salah satu cara dengan mencari barang-barang apa saja yang mudah terbakar demi menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya salju. Kemudian tibalah waktu malam hari. Otway sempat menemukan seekor serigala yang sedang memakan mayat korban tewas lainnya, hingga membuat Otway terkaget dan mencoba mengusir serigala tersebut. Namun sialnya, serigala tersebut malah menyerang Otway. Beruntung Otway masih sempat diselamatkan oleh rekan-rekan yang lain. Lanjut cerita, mereka mulai menyusun rencana untuk saling bergantian menjaga diri dari serangan serigala. Namun sayang, salah satu dari rekan mereka yang bernama Hernandez harus tewas diserang serigala saat hendak membuang air kecil tidak jauh dari tempat mereka tidur. Hal tersebut terjadi tanpa disadari oleh teman-temannya yang lain. Hingga keesokan harinya, Otway pun menemukan mayat Hernandez yang berlumuran darah. Karena Otway merasa tempat tersebut tidak aman untuk dijadikan tempat bertahan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lain yang lebih aman. Saat mereka mulai bergerak untuk berpindah ke lokasi lain, mereka tiba-tiba saja diserang oleh sekawanan serigala. Flannery yang berada di posisi paling belakang harus menjadi sasaran buasnya serigala. Hingga akhirnya ia harus tewas dan tidak sempat untuk ditolong. Mereka kembali melanjutkan
mencari tempat berlindung yang lebih aman. Kembali mereka dikepung oleh sekawanan serigala. Namun kali ini, berkat api yang mereka nyalakan, serta pengalaman yang Otway miliki, serigala itu akhirnya mundur. Hingga Otway memutuskan untuk membuat beberapa api unggun agar serigala itu dapat menjaga jarak. Dan untuk sementara, keadaan menjadi lebih tenang. Tidak lama kemudian, serigala-serigala tersebut mulai menakut-nakuti mereka. Serigala tersebut tidak benar-benar meninggalkan mereka. Sekawanan serigala tersebut tetap saja mengganggu mereka, hingga salah satu dari teman mereka yang bernama Dias menjadi sasaran serigala. Namun kali ini, Dias sempat diselamatkan oleh Otway dan teman-teman yang lain. Setelah dirasa cukup aman, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan obor. Selanjutnya, mereka membuat camp kembali di tengah hutan. Namun di camp tersebut, teman mereka yang bernama Burke mengalami hipoksia dan menyulitkan bagi mereka untuk bergerak. Sembari menenangkan Burke, mereka berbincang-bincang, berbagi kisah masing-masing. Hingga lanjut keesokan harinya, saat hendak membangunkan Burke, Otway menemukan Burke dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kini mereka hanya tersisa 4 orang, dan memaksa mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, dalam perjalanan, mereka terpojok di sisi jurang, hingga harus memutar otak kembali untuk merakit tali agar dapat melewati jurang tersebut. Lalu dengan cara melompat, Hendrik mencoba melakukan pertama kali untuk mengaitkan tali di antara pohon tersebut. Kemudian target menyusul. Namun sialnya, target mengalami kesulitan saat berada di atas tali tersebut. Dan karena tali yang dipakai itu tidak cukup kuat, membuat target harus terjatuh sampai terluka parah. Dan sialnya, ternyata di bawah sana sudah ada beberapa serigala yang menunggu dan siap untuk memangsa target. Dan akhirnya target pun harus jadi korban berikutnya. Disusul teman-teman lainnya, target tidak dapat lagi untuk diselamatkan. Sungguh sadis memang. Dalam kondisi kelelahan, luka dan ketakutan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Kini mereka memilih menyusuri tepi sungai. Setelah beberapa lama mereka berjalan, mereka sejenak berhenti saat melihat Dias sedang kesakitan akibat bekas luka gigitan serigala yang ia terima. Dias juga tampak sangat kelelahan. Sepertinya Dias mulai menyerah. Dan di situ Otway tetap berusaha untuk menyemangati Dias, membujuknya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Namun Dias tetap memilih untuk beristirahat. Tampaknya dia sudah benar-benar menyerah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan malah menyuruh mereka untuk meninggalkan dia sendiri. Hingga akhirnya dengan rasa berat hati, Otway memutuskan untuk mengambil keputusan yang dia pilih. Sayangnya di sini kita tidak menemukan scan tentang bagaimana nasib dia selanjutnya. Kini mereka hanya tersisa Otway dan Hendrik. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Namun tidak begitu lama berjalan, sambil berbincang-bincang, kembali mereka diserang sekawanan serigala dan memaksa mereka untuk berlari. Namun sialnya Hendrik yang berada paling belakang dan paling dekat dengan serigala itu
sempat diterkam oleh serigala tersebut, sampai harus jatuh terperosok ke dalam sungai. Otway pun mengejar Hendrik, sampai ia pun ikut terjatuh ke dalam sungai tersebut. Hendrik yang mengalami kelelahan itu membuatnya tidak mampu lagi untuk berenang, dan akhirnya kakinya pun tersangkut di antara bebatuan sungai. Karena derasnya arus sungai, Hendrik tidak sempat tertolong, hingga akhirnya Hendrik tewas di sungai tersebut. Dan sekarang tinggal Otway seorang diri. Dengan penuh rasa kesal, Otway melanjutkan perjalanannya. Di tengah hutan, ia mengeluarkan semua barang-barangnya, termasuk dompet para korban dan teman-temannya tadi. Sambil melihat foto-foto dalam dompet mereka, semangat Otway untuk tetap bertahan hidup kembali bangkit. Namun tidak lama kemudian, sekawanan serigala kembali mendatangi Otway, dan salah satu pemimpin dari serigala itu hendak menyerang Otway langsung. Tanpa pikir panjang, Otway pun langsung mengeluarkan semua barang-barang yang tersisa yang ia miliki. Dia mengambil pisau dan pecahan botol untuk dijadikan senjata, dan ia siap untuk melawan serigala itu hidup dan mati. Saat keduanya sudah siap untuk saling serang, film pun berakhir. Good. Di akhir film kita diperlihatkan dengan scan di mana bersama seekor serigala, Otway dalam keadaan bersandar di atasnya. Tampaknya Otway berhasil mengalahkan pemimpin serigala itu. Namun di scan tersebut, si pembuat film tampaknya sengaja untuk membuat kita para penonton menjadi penasaran. Saya juga tentu berharap ada lanjutan dari film The Grey ini. Tapi ya sudahlah. Sampai bertemu di review berikutnya. Sekian dan terima kasih.